Karena ternyata dengan WS jarak dan elevasi seperti itu tuh gimana ya? Kita harus bawa lebih, guys. Ngomongin tentang mual nih, aku juga bingung nih, banyak yang tanya, Mas Denny kenapa mual? Ini aku ada beberapa teori yang aku masih perlu harus evaluasi lagi. Bakso kuah atau pentol. Ya peserta diambilin 3 butir bakso sama kentangnya kita bisa ambil sendiri gitulah. Nah, di sini ini nih. Halo teman-teman semua, apa kabar? Balik lagi di channel Dani. Di video kali ini mau ajak kalian buat membahas nutrisi atau fueling yang aku lakuin ketika Rinjani Ultra kemarin. Dan semoga melalui tips-tips ini teman-teman bisa praktekin dan bisa ambil manfaatnya buat race teman-teman semua. Kali ini aku bakal sharing ngoceh-ngoceh sambil naik Gunung Ungaran, so jangan kemana-mana, tonton sampai selesai. Yang pertama, aku mau bahas soal karakteristik dari si WS tersebut. Nah, kalau kita breakdown mapnya, khususnya kategori 60, 100, dan 162. Jadi sebenarnya secara jarak itu memang nggak jauh, guys. Kayak paling jauh itu 12. Ada yang 8, ada yang 6, 12 sebenarnya ya, nggak tahu kalau 162 aku belum mempelajari ya, cuman ya itu karakteristiknya. Tapi jarak itu tuh prank, guys. Serius, jaraknya itu prank. Karena apa? Jaraknya tuh memang nggak seberapa, tapi elevasinya contohnya ketika WS1 Senaru, Lawangan Senaru ya, itu 11,5 kilo dari dari start. Repeat ya, dari start jaraknya 11,5, tapi elevasinya 2050. Gila sih, ini gila. Kalau semisal teman-teman bikin tabel, mungkin saranku bisa juga dibikin KM effort. Jadi gini, tiap 100 elevation gain itu sama dengan 1 kilo effortnya. Jadi kita tambahin, misalnya 11 kilo dengan elevation gain 2000. Nah, 2000 itu dibagi 100 ketemu 20, maka 11 plus 20. Jadi secara jarak effortnya tuh mirip setara kayak 31 kilo flat, guys. Flat ya, dan flatnya di situ tuh kita technical ya, bukan yang apa namanya, bukan yang runnable yang bisa dilariin. Jadi kebayang nggak tuh? Selain elevasi, teman-teman juga harus memperhatikan medannya, guys. Ini aku juga keprank. WS1 11,5 kilo, elevation gain 2050. WS2 tuh kilometer 18 atau 19. Jadi dari kilometer sebelumnya tuh cuman 8 kilo katakan ya. Tapi ternyata elevation loss-nya juga mengerikan. Dari Senaru kita turun ke bawah ke Segara Anak, seperti yang kalian lihat, rutenya gila banget, terlalu susah. Sampai bawah Segara Anak masih naik lagi. Nah, ini kalau biasanya aku di event trail run, elevation loss itu nggak terlalu aku hitung, nggak terlalu aku pikirin, karena ya paling technical seberapa sih, rata-rata bisa dilariin kan. Nah, di Rinjani itu kalian harus pikirkan, karena turunan yang harusnya bisa cutting waktu di sini bakal jadi song, guys. Nah, itu harus dipikirkan, Mas. Karena kalau enggak pasti bisa loss hitungannya, kalkulasinya bisa loss. Dan isiannya di WS. Nah, ini yang kita harus benar-benar prepare. Isiannya di WS tuh kita apa ya? Nggak bisa prediksi ya, nggak bisa jagain, nggak bisa 100% jagain. Untuk buah-buahan di WS Pelawangan sebenarnya aman. Semangka ada jeruk, lalu minuman ada maison,
Yang mana itu elektrolit ya. Sugeng Enjang. Terus ada cola ketika aku naik itu masih ada. Yang rada PR tuh makanan beratnya guys. Kita dikasih bukan nasi tapi kentang. Yang masih menerka-nerka nih ketika sampai nih. Kentang, serius nih kentang. Ketika aku coba, kentangnya cukup oke lah. Kecil-kecil, masih ada kulitnya dan udah direbus. Nah, barengannya apa? Barengannya bakso kuah atau pentol. Ya peserta diambilin 3 butir bakso sama kentangnya kita bisa ambil sendiri gitulah. Nah di sini ini nih buat teman-teman yang nggak terbiasa, mendingan teman-teman bawa nasi kepel sendiri atau roti atau paksa. Kalau aku sih untungnya kemarin aku paksa makan kentang karena ya aku tahu nih udah 18-19 kilo, elevation gain udah 2500 2700. Kalau di sini nggak makan pasti ambiar, pasti remek guys. Di sini aku harus makan kentang buat bekal summit attack. Aku ambil kuahnya, jadi kentangnya tuh aku gantiin, aku replace jadi kayak nasi gitu teman-teman. Kelirunya adalah bla 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 naik summit, ketika turun aku nggak makan lagi. Harusnya kemarin kalau aku makan kentang lagi beberapa waktu itu bakalan aman guys. Segmen Pelawangan sampai puncak PP itu 8 kilo. Nah ini juga kalian harus garis bawahi karena di sini 8 kilo. Jadi gini, bawah ke atas itu cuma 4 kilo dari Pelawangan ke puncak. Tapi seperti yang kalian tahu, pasirnya letter E nya itu mengerikan guys. Bisa naik 2 langkah, turun 2 langkah, melorot 2 langkah maksudnya. Jadi di sini kalian harus bawa bekal yang prediksi mungkin kalian bayangin 4 kilo lah, 4 kilo paling 2,5 jam, 3 jam. Ya 3 jam tuh masuknya kenceng guys. Bisa-bisa kalian 4 jam. Aku pertama kali kesana tuh 4 jam. Bayangin 4 jam cok. Kali kedua kemarin 2,5 jam doang. Nah ini kalian harus bawa ransum, bawa asupan karbo solid atau gel supaya di tengah-tengah tuh nggak ngebong. Jadi setelah naik paling nggak 1 jam 1,5 jam harus makan supaya aman ya. Kemarin aku makan apa ya? Aku makan Fitbar kemarin. Di puncak nggak ngapa-ngapain, nggak makan nggak apa, terus langsung turun. Wah, nih kita udah sampai puncak Ungaran. Dia ngebut. Itu jalur Gedung Songo di bawah sini. Ya. Tuh. Lanjut tentang WS. Apalagi ya. Oke, sekarang kita ngomongin race plan yang aku buat. Disclaimer dulu, ini aku praktekin buat diriku dan itu pun aku masih harus bikin evaluasi. Mungkin masih ada tambah kurang yang perlu dikoreksi. Jadi jangan dijadiin patokan baku buat kalian semua ya. Tiap 2 jam aku minum gel, 1 gel. Nah tiap 1 jam aku minum salt stick, tablet ya. Lalu 2 jam sekali aku minum Katsuo stamina yang hitam. Jadi kalian kira-kira sendiri di tabel kurang lebih itu yang aku minum. Mari. Nah itu belum termasuk energi bar. Jadi aku buat beberapa energi bar yang aku minum atau aku makan selang-seling sama WS. Jadi misalnya nih WS nih, WS terus 1,5 jam atau 2 jam belum sampai WS. Nah aku makan si bar itu. Buat berapa ya kemarin ya? Total 4 sih. Sama di dropback ya 6 lah, 6 bar. Rumus atau rest plan itu aku buat dengan effort zona 3, zona 4 ya. Banyak zona 3-nya. Jadi HR sekitar 140-150-an. Terus tiap WS tuh selalu makan, kalau ada makan berat, kalau nggak ada ya snack. Nah ini masalahnya di WS nya nih. Jadi kalau kita lihat WS nya si Rinjani itu semua WS ada tanda makan sendok garpu gitu teman-teman, tapi kita nggak ngerti yang mana yang makan berat, yang mana yang makan ringan. Jadi ini PR nya nih, dan ternyata sampai kilometer 50 tuh baru ada nasi. Jadi di sini harus belajar apapun adanya. Kalau kita nggak memadai bawaan kita, logistik kita ya kita makan.
Jadi kentang tuh aku makan waktu ke puncak WS 2, WS 3 kan balik lagi tuh. Nah, aku tuh nggak makan guys, cuman Energen 2. Nih, keliru. Kesongan tuh di situ. Jadi ini yang bikin asupan karboku kurang guys. Karena ternyata dengan WS jarak dan elevasi seperti itu tuh gimana ya? Kita harus bawa lebih guys, nggak bisa Rinjani itu nggak bisa disamain logistiknya kayak race biasa. Jadi ketika suatu WS itu kalian nggak ngerti, dia nggak jelasin dengan detail makanan beratnya apa, seperti apa, nah ini kalian harus jaga-jaga berarti guys. Minimal bawa solid food, roti, lontong, nasi kayak onigiri yang dikepal, atau apa ya, lemper, bakpao, ya semacam itulah teman-teman. Karena buset deh, ini di luar ekspektasi. Kayak ya ada pisang sih, pisang, jeruk, cuman seberapa dia bisa kalian makan dan buat cadangan itu loh. Nah terus satu lagi yang aku dapat pelajaran dari race ini adalah sebagus-bagusnya gel, kalau perutmu bener-bener kosong dan udah nggak ada tenaga, itu percuma guys. Jadi gel bakal berfungsi kalau ada cadangan energi di tubuhmu. Jadi ini yang aku cukup belajar ya, percuma bawa gel banyak-banyak kalau di apa namanya, kalau semisal badanmu udah terlanjur ngebong, terlanjur habis. Oke teman-teman, ngomongin soal water session yang ada di sana dan soal teman-teman yang finish 100 miles, tuh fakta menarik adalah ada 2 atau minimal 1 orang Indo yang tanpa gel sama sekali. Yang masuk ke vlogku kemarin, Mas Osi ya, Muhammad Osi, itu dia 100% tanpa gel. Dia bawa kurma banyak dan manfaatin WS. Bayangin tanpa gel, aku sih kayak nggak make sense gitu loh. Maksudnya 100 mil tanpa gel, tapi faktanya bisa guys. Jadi itulah mungkin ya sesuai dengan teoriku tadi. Ketika kita event seperti Rinjani yang terlalu elevasinya terlalu tinggi, elevation gain dan lossnya terlalu tinggi, itu kayaknya bakal lebih ngaruh solid food. Kecuali di garis bawah ya, kecuali kalian gel intake-nya itu dalam tahap elit. Misalnya nih 60 kilo, kemarin si Fahri sama Mamel itu kan 12 jam. Nah 12 jam dengan speed mereka dan effort mereka tuh kayaknya tuh tubuh masih punya cadangan, dan ditambah asupan ketika race, jadi mungkin full gel mereka masih aman. Aku belum sempet tanya ke mereka sih, cuman kalau lihat dari analisanya Fahri, dia tuh ada detail karbo per jam, itu ada detailnya, elektrolit atau salt stick per jam juga ada detailnya. Nah ini kalau yang bagus, yang proper, itu race plan seperti itu guys. Nah itulah kenapa aku tadi bilang kita nggak bisa generalisir race plan yang aku lakuin buat teman-teman, karena yang paling benar adalah bikin race plan, dipraktekin, lalu dievaluasi sama diri sendiri, kira-kira race plan ini efektif nggak, kekurangannya apa, ada trouble nggak, ada bonking nggak, atau misal pun ada yang perlu diimprove di mana. Nah itu yang perlu teman-teman cari tahu, dan aku juga masih belajar, karena selama ini dengan effort seperti ini, dengan ngevlog tuh lancar-lancar aja, tapi kok kemarin kok ada drama mual itu guys, berarti kan aneh. Nah ngomongin tentang mual nih, aku juga bingung nih, banyak yang tanya, Mas Denny kenapa mual. Ini aku ada beberapa teori yang aku masih perlu harus evaluasi lagi. Jadi yang pertama, kebanyakan gel tapi kekurangan asupan karbo solid. Itu bisa, karena gimana pun gel itu kan kimia, dan jarang-jarang kita manusia itu ada di kondisi full pakai gel. Kalau lagi sehari-hari ya itu kan kayaknya kan nggak mungkin gitu loh. Kalau aku cuman race aja, kayak lagi latihan tuh ya paling makan gel mentok 1-2, nggak pernah yang sampai lebih dari 10 seperti di race ini. Nah itu yang pertama. Jadi asupan gel terlalu banyak, sementara asupan solid food atau karbo solid kurang. Jadi
mungkin lambungnya bergejolak, akhirnya timbul mual itu. Yang pertama. Yang kedua, aku main heart rate terlalu tinggi. Jadi ini aku masih nggak terlalu ngerti korelasinya, karena kalau kita over push, over effort dan nge-push gila-gilaan tuh kan pasti kan yang dibakar tuh nggak cuman karbo tapi juga protein di dalam tubuh ya. Nah ini masih analisa yang aku masih harus evaluasi lagi, jadi aku belum bisa ngomong sekarang. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada juga kemungkinan di kala perutku rada kosong atau masih kekurangan karbo solid, aku di WS tuh minum kopi guys. Kemarin aku tuh beli Nescafe kaleng di dropback, yang ketika teman-teman lihat di vlog aku masuk dropback, aku cepet-cepet snacking, tapi salahnya aku nggak makan bread. Bahkan aku bawa energy bar itu aku nggak masukin, nggak makan, aku cuma refuel, masukin lagi ke fast gel-gel yang ada di sana. Tapi ya itu, aku minum satu kaleng full kopi Nescafe Mocha ya, yang bagaimanapun tuh pasti ada kafeinnya, yang ternyata perutku nggak kuat. Nah itu tiga analisa kenapa kok aku bisa mual. Terlepas dari kita ngomong WS nya karbonya kurang lah atau nggak ada nasi lah ya, itu gimana ya, aku sendiri sih nggak mau ngomong banyak soal hal ini, karena aku udah pernah ngerasain Kagaspa yang bener-bener 40 kilo tanpa karbo. Jadi ini menurutku masih lebih baik ada kentang ya kan. Cuman mungkin masukan ke Rinjani kedepannya alangkah lebih enak kalau di breakdown detail tiap WS. Misalnya di WS 1 ada apa nih, ada nasi, ada kentang kayak gitu, atau di WS 2 adanya apa. Memang misal pun nggak ada nasi, nggak ada karbo, ya tulis aja semangka, pisang kayak gitu kan, kayak biasa. Race UTMB ada itu loh, ada race guide-nya yang kita bisa download dan kita bisa prepare. Nah, tapi mungkin memang lebih baik lagi minimal di dropback kita naruh solid food yang lebih banyak yang bisa tahan. Nasi goreng mungkin ya, kalau misalnya naruh dropbacknya tuh H-1, bisa beli kemasan nasi goreng, jangan panas-panas dimasukin, tapi biarin dia adem dulu, dingin dulu, baru kita masukin ke plastik, masukin ke dropback. Atau mungkin nasi doang itu bisa, atau lemper. Nah kemarin tuh ada yang bawa ubi cilembu guys, orang Lombok tuh bawa ubi cilembu, beli dari Mataram atau bawah gimana nggak paham, sampai dibawa ke atas. Itu jadi yaitu evaluasi buat aku dan bisa jadi masukan buat teman-teman semua. So itu adalah sedikit curcol rest plan dan nutrisi yang aku konsumsi, yang aku rasain ketika Rinjani kemarin. Semoga bisa jadi pertimbangan buat teman-teman kedepannya bikin rest plan dan bikin menata bawaan di dalam fast dan nutrisi supaya nggak ngebong, nggak mual kayak aku. Ya mungkin itu dulu, semoga bisa berguna buat teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan saran langsung tulis komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, bye bye.